Maru tiba di tempat Enggi dan bertemu Junghwa. Mereka berbicara, Maru bertanya apa yang perlu dia lakukan untuk membantu Enggi. Junghwa mengatakan mencapai tujuan terakhirnya dan mendapatkan kembali Taesan Group, termasuk mengalahkan Jae-hee. Saat itu mereka melihat antek Jae-hee mengintai. Junghwa mengatakan dia akan menghentikan pria itu dan memberi Maru kunci rumah. Memintanya segera membawa Enggi ke tempat taman. Maru meminta Enggi pergi bersamanya, namun dia menolak. Maru menceritakan kepada Enggi bagaimana mereka pertama kali bertemu, bagaimana dia mengalami kecelakaan motor. Maru mengatakan bertemu dengan Enggi membuatnya kaget dengan keberadaan gadis kurang ajar seperti Enggi. Dia seseorang yang liar dan sombong, yang bahkan tidak bisa mengucapkan kata terima kasih yang sederhana saat seseorang melakukan sesuatu yang baik untuknya. Maru menatap Enggi dan meminta maaf. Dia berjanji memberitahunya lebih banyak jika Enggi masuk ke mobil bersamanya untuk pergi. Junha tiba berhasil menghentikan antek-antek Jae-hee agar tidak masuk, sebab jika menerobos masuk ke kediaman pribadi seseorang, itu adalah kejahatan. Saat masuk ke dalam, Junha lega Maru sudah membawa Enggi pergi. Di waktu berikutnya, Jae-hee berjalan menaiki lereng menuju rumah Maru. Namun saat dia masuk, mendapati rumah itu kosong. Jae-hee menyadari penghuni rumah ini telah pindah. Sementara Maru mengemudi di belakang truk pindahan. Enggi duduk di kursi penumpang, sementara Jae-gil dan Choko di kursi belakang. Sedikit waktu telah berlalu. Jae-hee menghadiri acara pelantikannya sebagai ketua grup Taesan. Saat berpidato, Jae-hee berjanji bahwa grup Taesan tidak akan goyah dengan dia sebagai ketua baru. Namun seketika Enggi masuk ke gedung aula yang mengejutkan semua orang di sana. Jae-hee yang kesal berjalan turun dan memeluk Enggi, menyembunyikan kebenciannya di hadapan orang lain. Enggi yang masih dalam kondisi ingatan yang buruk meminta maaf kepadanya dan Jae-hee mengatakan tidak apa-apa. Enggi berjalan di podium menyapa para tamu. Enggi meminta maaf lagi sebab tidak kembali hingga sekarang, menjelaskan sebab kecelakaan seriusnya. Luka parahnya membutuhkan rehabilitasi yang lama. Dia tinggal di tempat yang tenang untuk pulih. Karena belum pulih, dia akan dibantu seorang pendamping untuk memimpin Taesan Group. Ia adalah Kang Maru. Enggi mengumumkan bahwa tunangannya Maru akan menjadi tangan kanannya di Taesan mulai sekarang. Jae-hee mendengar ini terkejut dan merasa kesal. Di waktu selanjutnya, Enggi dan Maru masuk ke dalam rumah dan Jae-hee berjalan menyambut mereka. Enggi pergi ke kamar ayahnya, dia meminta maaf. Jae-hee bertanya kepada Maru mengapa dia kembali. Maru menjawab, satu-satunya orang yang dia pedulikan sekarang apa yang membuatnya gila, apa yang menyebabkan dia tidak bisa tidur di malam hari. Apa yang mengacaukan nafsu makannya, orang itu bukanlah Jae-hee, orang itu adalah Enggi. Maru memberitahu Jae-hee bahwa dia mampu melakukan apa saja untuk mengembalikan Enggi ke tempat yang seharusnya. Posisi ketua atau bahkan nyonya di rumah ini tidak pernah menjadi milik Jae-hee. Mendengar ini, Jae-hee mengatakan dia tidak suka diancam seperti itu. Di waktu selanjutnya, Maru bekerja mempersiapkan rapat manajemen yang akan datang. Saat Junha masuk menyerahkan setumpuk dokumen kepada Maru yang mencantumkan semua kesalahan yang dibuat Jae-hee saat mempersiapkan akuisisi perusahaan bernama Yesu Medical Group. Yang perlu dilakukan Maru hanya mengungkapkannya dan dia akan mendapatkan direktur di sisinya. Pada rapat manajemen Taesan, seorang direktur bertanya mengenai Taesan Group mencuri akuisisi Yesu Group dari perusahaan lain yang telah menandatangani MOU dengannya. Jae-hee mengklaim grup Taesan menawarkan kesepakatan lebih baik. Maru melancarkan serangan, menanyakan apakah Yesung Group benar-benar mencuci uang dan Taesan Group mengetahuinya dan menggunakannya menekan Yesung Group agar menerima tawaran mereka. Jika demikian, perlu diselidiki. Jangan sampai berita ini bocor. Jae-hee memberitahu semua orang untuk tidak khawatir. Tidak akan ada yang merugikan kepentingan Taesan Group. Maru mengatakan bahwa Chaebol tidak bisa lolos dengan semuanya akhir-akhir ini dan juga jika ada penyelidikan, itu akan menjadi buruk. Enggi bertemu Dr. Min-hyuk. Min-hyuk melihat pemindaian otak terbaru dan mencatat bahwa Enggi membaik. Enggi mengungkapkan dia mendapatkan kilasan ingatan, dipicu oleh mendengar musik atau melihat wajah seseorang. Dokter mengatakan bahwa Enggi meningkat pesat dan menunjukkan mungkin Enggi secara tidak sadar menolak ingatannya untuk menjaga dirinya aman dari rasa sakit. Min-hyuk meminta Enggi mencari kenangan paling menyakitkan dalam hidupnya, untuk tidak takut dan pergi mencari kenangan itu sekarang. Pengacaraan menghampiri Jae-hee, mendengar bagaimana Maru mulai meremehkan Jae-hee dan kesepakatan Yesung Group telah dibatalkan. Dia tahu Maru akan melakukan apa saja untuk menjatuhkannya. Sekelompok jaksa sel turun dengan surat perintah penggeledahan terkait penyelidikan yang dihancurkan oleh grup Taesan. Ia menuduh Maru telah melakukan persaingan yang melanggar hukum dan pencurian rahasia perusahaan.
Orang-orang ini menemukan flash drive dan salah satu dari mereka meminta Maru kembali ke kantor untuk wawancara. Saat keluar, Maru bertanya apakah jaksa memiliki surat perintah penangkapan, namun mereka tidak memilikinya. Sehingga Maru pergi dan meminta mereka datang menangkapnya saat mereka memilikinya. Maru menemui Jae-hee. Jae-hee bertanya kepada Maru apakah dia membocorkan rahasia operasional Tae-san ke perusahaan lain. Maru mengatakan flash drive yang berisi informasi semacam itu disimpan oleh Jae-hee sendiri. Jae-hee mengungkapkan dia menyelidiki Maru dan tahu bahwa dia menghabiskan tahun lalu sebagai perantara perusahaan yang menjual rahasia. Jae-hee menemukan orang-orang itu menjadi saksi untuk melawan Maru sekarang. Jae-hee memperingatkan Maru untuk mengakhirinya sekarang dan pergi. Jika Maru pergi sekarang, dia akan meminta pengacaraan mencabut pengaduannya. Maru memulai siasatnya. Dia duduk depan jaksa, mengakui bahwa dia telah berbohong dan ditipu di masa lalu mengenai rahasia Tae-san Group. Namun dia ingin jaksa membantu membersihkan namanya kali ini. Maru kemudian pergi menuju kediaman Jae-hee untuk menjemput Eun-gi yang berada di tempatnya. Di saat itu Jae-hee bertanya mengapa Maru pergi ke kantor kejaksaan, dan Maru mengatakan itu untuk mendapatkan kembali nama baiknya. Dia tidak melakukan ini, sehingga kecurigaan terhadapnya dibersihkan dengan berterus terang lebih dulu, dan membiarkan pelaku sebenarnya ditemukan. Jae-hee bertanya apakah itu mungkin. Maru mengatakan itu tidak sulit, selama pelaku sebenarnya muncul. Saat perjalanan pulang, Eun-gi mengatakan kepada Maru bahwa dirinya berharap bahwa dia akan mendapatkan kembali kenangan mengenai mereka yang jatuh cinta, di mana mereka mengunjungi bersama, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan satu sama lain, mimpi yang mereka miliki satu sama lain. Dia ingin mengingat semua itu. Selanjutnya, Eun-gi bertemu dengan dokternya, mengungkapkan bahwa dia ingat dirinya mengemudi di terowongan dengan ekspresi marah dan putus asa. Dia tampaknya mengemudi ke arah seseorang, namun dia tidak bisa melihat siapa pria itu, walaupun dia berpindah jalur. Dokter mengatakan kepadanya bahwa ini cukup untuk hari ini, dan memintanya memikirkan kemana dia pergi dan siapa yang ingin dia temui. Eun-gi kemudian dirawat di rumah sakit setelah pingsan, akibat konfrontasi dari Jae-hee. Maru terus duduk di samping tempat tidur Eun-gi dan memegang tangannya. Dalam tidurnya, Eun-gi mempunyai kilasan ingatan mengenai terowongan, dan dia terbangun sejenak, melihat Maru di sampingnya sebelum tertidur kembali. Usai penyelidikannya mengenai kesehatan Eun-gi, pengacaraan menyerahkan laporan kepada Jae-hee mengenai kecelakaan dan catatan medis Eun-gi, menunjukkan bahwa Eun-gi menderita trauma otak yang parah dan kehilangan ingatannya. Pengacaraan menambahkan bahwa jika Eun-gi benar-benar terluka, maka Eun-gi tidak akan bisa mewarisi grup Tae-san sebab dia tidak mampu menjalankan perusahaan. Di rumah sakit, Maru terbangun. Namun terkejut mendapati Eun-gi tidak berada di tempat tidurnya. Dia berkeliling, menemukan Eun-gi meringkuk di bangku rumah sakit. Saat Maru menghampirinya, Eun-gi bertanya kepada Maru siapa kamu. Tentu ini membuat Maru kaget. Eun-gi kemudian berjalan berkeliling dengan bingung dan ketakutan. Sementara Maru terus mengawasinya. Maru kemudian membawa Eun-gi untuk menuntunnya ke lantai atas ke kamar yang dia tinggali bersama Choko. Jae-hee berkunjung ke kediaman Maru. Dia ingin bertemu dengan Eun-gi. Namun, Maru memperingatkan Jae-hee untuk tidak menyentuh Eun-gi lagi. Jika dia berani, maka dia akan tahu seberapa banyak kemampuan Kang Maru. Jae-hee tidak takut dan mengklaim dia tahu apa yang sebenarnya dirasakan Maru. Apa yang Maru lakukan sekarang berusaha menghilangkan hati nuraninya kepada Eun-gi. Namun, itu bukanlah cinta. Jae-hee mengatakan dia kehilangan cinta saat kehilangannya dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan Maru lagi. Jae-hee menambahkan dunia tanpa Maru membosankan. Jae-hee lalu mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Esok hari, Maru menyiapkan sarapan saat Eun-gi datang seolah tidak terjadi apa-apa. Eun-gi menyapa Maru dengan lembut, merasa seperti baru bangun dari mimpi aneh yang sangat panjang. Kini Eun-gi kembali normal. Eun-gi mengatakan kepada Maru bahwa dia seperti baru bangun dari mimpi aneh yang sangat panjang. Dalam mimpinya, Maru tidak seperti Maru yang sekarang. Maru nampak jahat yang memanfaatkannya, membohonginya dan menyakitinya. Maru bertanya pada Eun-gi, apa yang akan dia lakukan jika ketika ingatannya pulih. Eun-gi menemukan bahwa Maru benar-benar jahat seperti itu. Eun-gi mengatakan dia tidak akan memaafkannya. Eun-gi bertemu dengan Ketua Nam dan dia menggunakan informasi hafalannya mengenai Ketua Nam, memuji pernikahan putranya dan calon cucunya. Namun, Ketua Nam justru marah menyebutnya pemabuk. Ketua memutuskan untuk keluar. Maru datang terlambat untuk memberitahu Eun-gi bahwa dia sudah dijebak. Ketua Nam baru saja kehilangan putra satu-satunya sebab kecelakaan mobil. Jae-hee dengan sengaja memberikan informasi palsu kepada Eun-gi mengenai Ketua Nam.
Akibat hal ini, perusahaan Taesan kehilangan proyek, sementara Jae-hee dan pengacaraan bersukacita mengenai betapa mudahnya menghapus Eungi dari warisannya untuk menjalankan Taesan Group sekarang. Sebab kekacauan ini. Esok hari, Maru bertemu Junha di tempat kerja dan Junha menegaskan bahwa pengacaraan mendapatkan catatan medis asli Eungi dan pihak lain mengetahui segalanya dan memilih Eungi untuk proyek itu karena tahu Eungi akan gagal. Junha bertanya apa yang harus dilakukan sebab perang terbuka akan segera terjadi. Eungi yang tidak putus asa bertemu dengan Ketua Nam. Eungi meminta maaf terhadap kesalahannya dengan putranya yang ternyata telah meninggal dan mengungkapkan bahwa dia menderita kehilangan ingatan dan telah menyembunyikannya. Jadi sebelumnya dia berpura-pura mengenal Ketua Nam. Ketua mengatakan dia tidak akan berinvestasi dengan perusahaan sebab dia tidak percaya Eungi bisa menjalankan perusahaan ini. Namun keesokan harinya, Jae-hee menerima telepon dari Ketua Nam yang memberitahunya bahwa dia bersedia mendiskusikan proyek investasi lagi. Namun hanya jika Eungi yang memimpinnya. Jae-hee yang terkejut memberitahu pengacaraan untuk mengadakan rapat dewan sekarang. Dia ingin mengungkapkan segalanya mengenai kesehatan Eungi. Saat rapat dewan, Jae-hee mulai mempresentasikan proposalnya. Saat dia mendapat catatan yang berbunyi, "Mari kita diskusikan rencanamu untuk membunuh Eungi." Ini adalah catatan dari Jae-sik. Jae-hee pamit untuk keluar. Saat di koridor, dia melihat Maru dan Jae-sik berbicara. Jae-sik menyapa adiknya itu, memberitahunya bahwa dia memberitahu Maru segalanya mengenai apa yang Jae-hee lakukan kepada Eungi. Jae-sik memperingatkannya bahwa dia akan mengungkapkan bagaimana Jae-hee telah memerintahkannya memastikan Eungi menghilang selamanya. Dan juga bahwa dia tahu Maru menggantikan posisinya sebagai pembunuh di masa lalu. Jae-sik mengungkapkan Maru akan membongkar semuanya jika dia mencoba menyingkirkan Eungi. Jae-hee kembali ke ruang rapat. Dia merasa terdesak mengumumkan bahwa dia menjadikan Eungi sebagai wakil ketua perusahaan Taesan yang baru. Maru memperingatkan Eungi bahwa semua mata akan tertuju kepadanya mulai sekarang, dan dia perlu mendapatkan kembali ingatannya sesegera mungkin, sebab jalan di depan akan semakin berbahaya. Maru meraih tangannya mengatakan hal pertama yang perlu dia coba dan ingat itu dia. Maru membawa Eungi pergi ke lingkungan lamanya. Eungi mencoba membuka pintu rumah lama Maru. Maru menghentikannya dan mengatakan ada keluarga lain yang tinggal di sini sekarang. Maru dan Eungi lalu pergi. Sementara Jae-hee ternyata ada di dalam duduk sendiri. Ini dia adalah pemilik baru rumah tua Maru. Eungi dibawa Maru tempat dia dulu putus hubungan. Eungi mengatakan dia tidak ingat tempat ini. Maru mengatakan bahwa mereka pernah putus di sini. Di waktu berikutnya, Junha menghubungi Maru dan membahas bagaimana sejumlah besar uang disimpan di rekening Eungi. Ini membuatnya terlihat seperti perusahaan yang baru saja menandatangani kontrak dengan Taesan Group memberi Eungi bayaran. Jae-hee berusaha mencoba menjebak Eungi sebagai tindakan penggelapan uang. Maru pergi menemui perwakilan Kim dari Taesan Group yang segera membungkamnya dan mengatakan dia tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Maru tahu Kim mengirim uang ke rekening Eungi untuk menjebaknya dan dia ingin tahu apa rencananya. Jae-gil menghubungi Maru dan mengatakan polisi ada di rumah mereka dengan surat perintah penggeledahan. Polisi ingin Jae-gil memberitahu Maru untuk menghubungi kantor polisi ketika dia kembali. Polisi tiba di markas kelompok Taesan Group untuk mencari Maru. Ternyata tuduhannya adalah Maru menyerang perwakilan Kim di rumahnya. Namun, tentu saja anti pengacaraan yang menyerang pria yang kini koma itu. Maru menemui Jae-hee. Maru mengatakan dia tidak pernah menyentuh pria itu. Jae-hee mengatakan kepadanya untuk menyerahkan diri dan menyatakan dia tidak bersalah. Jae-hee mengklaim dia tidak ada hubungannya dengan rencana itu. Dia menyuruh Maru menyerahkan diri. Namun Maru justru meminta sebaliknya. Dia meminta Jae-hee mengungkapkan bahwa dia menjebak Eungi atas skema penggelapan dan meminta maaf secara resmi kepada Eungi. Jae-hee memintanya keluar dan mereka bisa membicarakan ini lebih lanjut. Jae-hee duduk di kantornya dengan marah, menanyakan kepada An apa yang telah dilakukan tanpa sepengetahuannya. An mengatakan dia mengharapkan pujian dan terima kasih darinya, bukan kemarahannya. Eungi berbicara dengan mantan pacar Eungi. Mantan pacar memberinya foto mereka berdua. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin memulai kembali dengannya. Mantan pacar memegang tangan Eungi untuk meminta kesempatan lagi. Namun, dia memintanya melepaskan tangannya. Tetapi, ini menimbulkan ingatan Eungi pada Maru. Pada saat Eungi mengatakan kepada Maru sebagai cinta pertamanya. Saat ini, Eungi mengatakan kepada si mantan pacar sebagai pembohong. Sebab ingatannya mengatakan bahwa Maru adalah cinta pertamanya dalam segala hal. Jae-hee menutup telepon dan mengetahui bahwa Maru telah dibebaskan sebab pelaku sebenarnya telah ditemukan. Maru dibebaskan usai Jae-hee memerintahkan antek pengacaraan untuk mengaku.
Di rumah, Enggi meminta menggunakan laptop Choco dan dia mencari artikel berita mengenai kecelakaannya. Ketika membacanya, berita itu hanya mengidentifikasi bagian lain yang terluka sebab Tuan K. Choco gugup bertanya mengapa dia membaca mengenai kecelakaan itu. Enggi menjelaskan perintah dokter untuk menggali ingatannya yang menyakitkan. Dia bertanya-tanya siapa Tuan K. Choco tetap bungkam selama ini, mengingat Tuan K adalah Kang Maru. Jegil berbicara dengan Maru. Jegil mengetahui kondisi kesehatan Maru yang selama ini dia sembunyikan darinya dan Choco. Jegil ingin Maru segera masuk rumah sakit. Maru mengatakan dia bisa mati di meja operasi atau akhirnya kehilangan ingatannya. Jegil yang marah mengatakan kepada Maru mengapa dia terus memikirkan skenario terburuk. Dan Maru dengan sedih mencatat bahwa hidupnya begitu buruk dalam hal keberuntungan. Maru memohon kepada Jegil untuk mengizinkannya menunda operasi sebentar lagi. Dia ingin menikmati waktu yang indah ini bersama Enggi sedikit lagi. Enggi dan Maru duduk bersama Junha. Ia meminta maaf sebab mengharuskan mereka menikah, agar Enggi tidak dinyatakan tidak kompeten dan kehilangan haknya untuk mengatur Taesan Group. Enggi tidak keberatan, dia suka ini. Sekretaris Junha berdiskusi dengan Junha mengenai kecurigaan Enggi mengenai kecelakaan di masa lalu. Junha akhirnya mengetahui pengemudi lain itu adalah Kang Maru, dan tahu bahwa Enggi akan sangat terpukul jika dia mengetahuinya. Junha bersikeras ini harus dirahasiakan dari Enggi. Apapun yang terjadi dan mereka harus tetap berpegangan pada cerita bahwa pria yang ditabraknya pindah ke Amerika. Namun Enggi ada di kantornya dan mendapatkan amplop berisi laporan kecelakaannya. Dia membacanya dan melihat nama Kang Maru sebagai pengemudi lain itu. Enggi mengingat kembali ingatannya mengenai kecelakaan itu dan kali ini dia akhirnya mengingat wajah Kang Maru yang tersenyum sedih sebelum kecelakaan. Enggi lalu pingsan mengingat semua orang yang berusaha menyembunyikan kebenaran darinya yaitu Choco, Junha, dan Maru. Enggi duduk diam di mejanya ketika Maru datang menjemputnya untuk rapat. Enggi mengingat percakapannya di masa lalu saat berada di pantai dengan Maru. Saat Maru mengungkapkan bahwa dia mendekati Enggi karena Jae-hee, Enggi menguatkan dirinya dan berbalik untuk tersenyum kepada Maru. Di pertemuan, Enggi ditanyai anggota dewan mengenai tuduhan bahwa dia menggelapkan uang dari perusahaan dan apakah dia kompeten menangani urusan perusahaan. Enggi mengakui dia mengalami kehilangan ingatan sejak kecelakaan. Itu sebabnya dia membutuhkan Maru untuk membantunya. Jika dewan direksi tidak berpikir dia bisa menjalankan Taesan Group, dia akan keluar. Enggi percaya dia bisa dan meminta kesempatan lain. Enggi mengunjungi altar ayahnya, meminta maaf sebab datang sangat terlambat. Enggi mengingat masa kecilnya, di mana ayahnya dengan berlinang air matanya untuk bangkit. Dia tidak membutuhkan anak laki-laki sebab hanya dia yang dia butuhkan untuk menjadi pemilik Taesan Group dan tidak boleh lemah. Dia harus tersenyum bahkan saat dia sedih. Saat ini Enggi menangis dan memberitahu ayahnya bahwa dia salah. Dia tidak bisa kembali sebab Kang Maru. Dan untuk itu dia merasa bersalah. Enggi mengatakan kepada Junha bahwa dia dan Junha sudah berbohong kepadanya dengan tidak memberitahunya bahwa Maru orang lain dalam kecelakaan mobil itu. Junha menyadari bahwa Enggi mendapatkan ingatannya kembali dan dia menangis bahagia. Enggi membuat Junha setuju merahasiakan pemulihan ingatannya untuk saat ini. Maru ada di rumah melihat cincin kawin yang dibelinya. Maru meletakkannya di meja Enggi dan melihat kertas kusut di dekat tempat sampah. Dia mengambilnya dan membacanya saat dia menyadari bahwa Enggi merobek catatan mengenai Maru adalah pria yang baik. Maru mulai menyadari ingatan Enggi telah kembali, sebab dia tahu Enggi sangat membencinya sebelum hilang ingatan. Enggi kemudian menghubungi Maru mengenai undangan pernikahan mereka yang dicetak dan bertingkah bahagia. Di waktu selanjutnya, Maru pergi menemui Jae-hee di tempat kerja dan dia memintanya untuk menangani sebuah proyek dan membuat presentasi. Jae-hee setuju, namun dia tiba-tiba mengungkit masa lalu. Jae-hee meminta maaf atas kejadian 6 tahun lalu. Jika bukan karenanya, Maru akan menjadi dokter hebat sekarang, menjalani kehidupan yang dia harapkan. Jae-hee bersumpah memberikan kompensasi kepadanya, namun Maru berencana menyingkirkan Jae-hee, menyingkirkan semua rintangan yang menghalangi jalan Enggi untuk kembali ke tempat seharusnya. Di waktu berikutnya, usai rapat dewan direksi, Jae-hee pergi ke kantor Maru dan dia marah sebab Maru terus mengutamakan Enggi. Jae-hee mengklaim dia meninggalkan Maru bukan karena dia tidak mencintainya. Dia meninggalkannya sebab dia ingin keluar dari kemiskinan. Jae-hee mengatakan dia baik-baik saja dengan Maru yang akan menikahi Enggi untuk melindungi Enggi. Hari pernikahan telah tiba dan semua orang yang hadir berpakaian untuk acara itu. Enggi ada di salon. Jae-gil berada di rumah, dia mendapati Maru sudah pergi, tetapi pakaian tuksedonya masih ada di kamar. Ini membuat Jae-gil panik.
Sebuah amplop tiba di surat kabar yang berisikan berkas mengenai masa lalu romantis antara Jae-hee dan Maru. Berita ini pecah dan semua orang mengetahuinya. Para reporter turun ingin mewawancarai Jae-hee. Pernikahan itu tentu saja dibatalkan. Sekretaris Hyun dan Junha mendesak Eun-gi untuk pulang sekarang. Namun, Eun-gi dengan keras kepala duduk di sana bersikeras bahwa Maru akan datang. Maru akhirnya datang ke ruang tunggu dan melihat Eun-gi. Maru melepas jaketnya dan menutupi Eun-gi yang menggigil. Junha berbicara dengan Junghwa di luar dan terkejut mengetahui bahwa Eun-gi yang telah mengirimkan berita kotor skandal cinta masa lalu Jae-hee dan Maru ke surat kabar. Maru berbicara dengan Eun-gi. Dia tahu Eun-gi mendapatkan kembali ingatannya dan bertanya apa yang dia lakukan dengan pernikahan saat dia tahu dia bukanlah pria baik. Eun-gi bertanya mengapa dia membiarkannya terus berpura-pura dan juga mengapa dia mengikuti persiapan pernikahan. Maru ingin mengizinkannya melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Maru juga mengatakan mengapa Eun-gi ingin membalas dendam kepada Jae-hee dan dia. Mengapa dia harus mempertaruhkan masa depannya sendiri dan ingin menikahinya secara nyata. Eun-gi mengatakan bahwa ayahnya meninggal di saat Maru mencampakkannya sebab dia tergila-gila kepadanya. Eun-gi melanjutkan dia bisa saja menghancurkan Maru dan Jae-hee. Namun dia akan memberi Maru satu kesempatan. Dia akan memaafkan Kang Maru sekali ini saja sebab dia merawatnya melewati periode amnesia, sebab rasa bersalah. Di waktu selanjutnya, Jae-hee diberitahu oleh pembantu rumah tangga bahwa Eun-gi telah pindah kembali ke rumah. Beberapa waktu kemudian, Maru mencoba meninggalkan rumah keesokan harinya hanya untuk mendapati Jae-gil tergeletak di seberang pintu masuk. Menolak untuk membiarkan Maru pergi kecuali Maru pergi ke dokter dan menjalani operasi. Dia mengatakan kepada Maru untuk tidak khawatir dan berobat. Dia akan menjaga Choko. Jika operasi itu berdampak padanya, Jae-gil akan menjaga Maru selama sisa hidupnya. Jae-gil mengingatkan Maru bahwa dia tidak dioperasi dia akan mati. Akan tetapi Maru tetap melangkah pergi. Junha berbicara dengan Maru. Dia mengeluarkan rekaman semua yang dia dengar di telepon pada malam ketua meninggal. Dia mengungkapkan Jae-hee dan pengacaraan ada di sana. Tidak melakukan apapun untuk membantu ketua. Selain itu, Junha memutar rekaman pengacaraan yang menghubunginya kembali untuk mengancamnya dengan mengungkapkan peran ayahnya dalam kematian ibu Eun-gi. Junha menjelaskan kepada Maru bahwa dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Eun-gi saat ingatannya pulih. Namun Eun-gi selangkah lebih maju dan hampir mengungkap kebenarannya sendiri. Eun-gi menjadi menakutkan sekarang, bertekad menemukan orang yang membunuh ayahnya. Junha tidak ingin melihat Eun-gi terluka lagi. Usai pertemuan ini, Junha menemui pengacaraan, memberinya surat pengunduran diri. Pengacaraan tahu Junha akan mengadu tentang kematian ketua, dan memberitahu Junha bahwa mereka bisa pergi ke polisi bersama, dan mengungkapkan bahwa ayah Junha membunuh ibu Eun-gi. Namun, Junha mengatakan kepada pengacaraan untuk menyerahkan diri. Maru duduk bersama Eun-gi di taman. Maru memberitahu Jae-hee bahwa dia telah memikirkan kejadian bertahun-tahun yang lalu saat dia pergi ke hotel usai Jae-hee membunuh seseorang. Jika dia membiarkan Jae-hee yang menyerahkan diri, dia tidak akan pernah meninggalkan Jae-hee dari sisinya. Mungkin mereka akan bahagia. Maru mulai menangis ketika dia mengaku bahwa di saat itu dia salah mengambil keputusan. Apa yang Jae-hee lakukan salah dan dia harus bertanggung jawab untuk itu. Maru meminta maaf kepada Jae-hee sebab mengubahnya menjadi seperti ini. Saat itu dia pikir dia telah menyelamatkannya, namun sebenarnya dia yang menyebabkan Jae-hee menjadi seperti ini sekarang. Karena dia tidak ada, Jae-hee tersesat. Jae-hee menangis sementara Eun-gi berdiri di kejauhan melihat momen ini. Maru memberitahu Jae-hee bahwa dia akan kembali ke sisinya. Dia tidak bisa berjanji itu akan didasarkan oleh cinta. Namun dia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan dari sisinya. Jadi sekarang, Jae-hee harus melepaskan beban dari semua kesalahan yang dia lakukan dan menerima hukuman apapun yang dijatuhkan. Esok hari, Jae-sik menemui Maru di kamar mandi. Dia memiliki senjata di sakunya dan dia dijanjikan bangunan jika dia membunuh Maru. Maru yang tahu akan ini meminta Jae-sik untuk terus maju dan melakukannya jika dia mau. Namun Jae-sik menolak melakukan itu. Keluar dari kamar mandi, dia bertemu Jae-gil yang menariknya keluar. Jae-gil mengatakan kepada Jae-sik bahwa Maru akan segera mati, bahkan jika Jae-sik tidak membunuhnya, Maru akan meninggal. Ini tentu saja mengejutkan Jae-sik. Eun-gi tiba-tiba menerima telepon dari Junha bahwa Junha mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit sekarang. Junha dan Eun-gi berada di rumah sakit melihat laporan kecelakaan Junha. Ada foto mobil pengacaraan di belakang mobil Junha malam itu, dan Eun-gi meminta salinannya. Di waktu selanjutnya, Maru kembali ke rumah lamanya, dan dia bertemu dengan Jae-hee.
Jae-hee mengundangnya masuk dan mengungkapkan bahwa dia memiliki rumah Maru sekarang. Ketika dia kembali, Maru tidak ada lagi. Maru mengatakan dia sudah kembali sekarang. Jae-hee mengatakan bahwa itu hanya fisiknya, sebab hatinya kini hanya Enggi. Mereka duduk bersama. Jae-hee memberinya amplop yang berisi bukti semua kejahatan ketua di masa lalu. Jae-hee menawarkan untuk menukarnya dengan rekaman asli dan salinannya mengenai kematian ketua. Maru menolak, dia ingin Jae-hee menyerahkan diri. Usai ini, Maru duduk di sebelah Enggi. Maru menyapa Enggi dan bertanya apakah dia akan kabur bersamanya. Mereka akan pergi kemana Enggi ingin pergi. Tidak masalah kemana mereka pergi selama tidak ada yang bisa menemukan mereka. Maru memintanya melarikan diri bersamanya. Namun, Enggi mengatakan kepadanya untuk tidak membuat penawaran palsu lagi. Dia tidak jatuh cinta lagi. Saat ini yang dia pedulikan hanyalah menemukan kebenaran mengenai apa yang terjadi pada ayahnya dan membalaskan dendamnya. Maru menemui Jae-hee untuk berbicara dengannya. Maru ingin Jae-hee menyerahkan diri. Jae-hee menolak dan mengatakan semua yang ingin dia lakukan sekarang adalah mati, dan dia ingin Maru mati bersamanya. Dia memberitahu Jae-hee untuk menyerahkan diri lagi, dan mengatakan dia akan menunggunya. Jika Jae-hee pergi ke kantor polisi, dia akan pergi bersamanya. Jae-hee pulang ke rumah, dan menemukan Maru pingsan di lantai. Segera Maru dilarikan ke rumah sakit. Choco tiba di rumah sakit. Choco merasa kesal tidak diberitahu oleh Jae-hee dan Maru. Jae-hee mengatakan Maru tidak ingin Choco khawatir. Dia bertanya bagaimana kondisi Maru. Jae-hee mengatakan Maru mengalami hematoma subdural. Maru bangun dan bertemu dengan Sunbae-nya. Dokter mengatakan bahwa operasi Maru dijadwalkan besok. Dokter tahu Maru menunda operasinya untuk membantu mengembalikan ingatan Enggi, dan kini saatnya dia mengurus dirinya sendiri, sebab masih banyak yang harus dia tebus. Jae-sik menemui Jae-hee. Dia mengatakan dia ingin membunuh Maru untuk Jae-hee. Namun tidak bisa sebab Choco memperlakukan dirinya selama ini seperti kakak dan memasak untuknya sepanjang waktu. Jika saja Jae-hee lebih baik dari Choco, maka mungkin dia akan melakukannya. Jae-sik mengatakan kepada Jae-hee tidak masalah sebab Maru sangat sakit dan akan segera mati. Jae-hee terkejut mengetahui Maru sakit karena hematoma. Enggi pulang dan Jae-hee mengatakan kepadanya mengenai penyakit Maru, menjelaskan bahwa itu sisa luka dari kecelakaan mobil. Enggi merasa bersalah, segera pergi ke rumah sakit dan mengingat kembali saat di terowongan ketika mobil mereka bertabrakan. Sampai di rumah sakit, dia berjalan ke ruangan Maru, namun tidak masuk. Maru mendengar seseorang di luar pintu. Namun saat dia membuka pintu, tidak ada orang di sana. Pengacaraan menghubungi Jae-hee untuk memberitahunya bahwa dia akan menghabisi Enggi secara pribadi. Namun Jae-hee berteriak untuk tidak melakukannya. Namun pengacaraan menutup telepon. Jae-hee mengunjungi Maru dan bertanya-tanya mengapa Enggi tidak ada di sini. Dan Jae-hee menjelaskan bahwa Enggi menghubunginya lebih awal. Maru menyadari Enggi datang melihatnya, dan Maru segera pergi mencarinya. Akhirnya mereka bertemu di persimpangan di ujung yang berlawanan. Mereka melihat satu sama lain, namun Maru melihat pengacaraan di belakang Enggi. Maru meraih Enggi dan membalikan badannya dan menerima tikaman dari pengacaraan sebagai gantinya. Maru duduk bersama Enggi. Enggi tidak mengetahui Maru sedang terluka. Maru memberitahu Enggi bahwa dia lelah dan perlu kembali ke rumah sakit. Bisakah mereka membicarakannya besok? Enggi mengatakan ya. Saat Enggi memasuki taksi, Enggi mengajukan satu pertanyaan kepada Maru. Mengapa Maru tidak berbelok di terowongan saat dia melaju di depannya? Maru mengatakan dia akan menjawab pertanyaan itu besok juga. Enggi pergi dengan taksi, sementara Maru tersandung saat kembali ke rumah sakit karena lukanya. Dia pingsan di jalan taman yang gelap, dan sulit suaranya mengatakan bahwa mengapa dia tidak berbelok itu karena dia tidak mempunyai keberanian melanjutkan kehidupannya yang suram, sehingga dia pikir tidak apa-apa untuk mengakhirinya. Di kehidupan selanjutnya, dia ingin bertemu Enggi lagi. Jae-hee pergi ke kantor polisi, memberikan pengakuannya mengenai segala hal. Dia mengklaim memerintahkan pengacaraan untuk melakukan semua yang dia lakukan. Bertanggung jawab terhadap kecelakaan Junha, kematian ketua, dan bahkan kematian reporter 7 tahun lalu di hotel. 7 tahun kemudian, gadis kecil mengatakan nama ayahnya Jae-gil dan ibunya adalah Choco. Choco dan Jae-gil telah menikah. Usai ini, Jae-gil pergi ke toko ayam milik Jae-sik. Di sana dia bertemu dengan Junghwa. Junghwa meminta Jae-sik berhenti menulis surat cinta kepadanya. Pengacaraan meninggalkan penjara dan dia melihat Jae-hee di dalam mobil menunggunya. Han berhenti sejenak sebelum berjalan pergi. Junha bertanya kapan dia keluar dari penjara. Jae-hee mengatakan beberapa bulan lalu. Junha mengatakan kepadanya untuk memberi pengacaraan waktu.
Di kota tepi pantai, Enggi membawa gadis kecil ke klinik. Gadis kecil itu dirawat oleh dokter Maru. Anak ini bertanya kepada Maru apakah benar dia belajar di luar negeri. Maru menegaskan dia belajar di Amerika disponsori oleh mantan profesor sekolah kedokterannya. Enggi masuk, anak itu bertanya lagi apakah benar dia menjalani operasi otak besar dan kehilangan ingatannya. Maru mengatakan dia tidak bisa mengingat orang-orang dari masa lalunya, orang yang dia kenal dan orang yang dia cintai. Maru duduk di halaman antara kliniknya dan toko roti Enggi. Sambil membaca dan minum kopi, dia melihat Enggi bersembunyi di toko roti memotretnya. Maru duduk bersama Enggi. Maru mengeluarkan kotak merah dan menggesernya ke arah Enggi. Enggi membukanya melihat bahwa di dalamnya ada cincin kawin yang dibeli Maru untuk mereka pada saat dulu mereka bersiap untuk menikah. Maru tersenyum pada Enggi. Enggi menyadari ingatan Maru telah kembali. Mereka tersenyum puas satu sama lain. Di akhir dalam suli suara Maru mengatakan bahwa saat aku bertemu Enggi di kehidupan selanjutnya, aku ingin jatuh cinta dengan cara yang biasa. Itu doaku. Dan drama ini pun berakhir.